Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 376 sampai 380. Yesusku, aku berharap bahwa rahmat-Mu akan membantu aku melaksanakan semua keputusan ini. Meskipun butir-butir di atas sudah tercakup dalam kaul ketaatan, aku ingin melaksanakan hal-hal ini secara istimewa, sebab inilah hakikat kehidupan membiara. Yesus yang Maha Rahim, aku mohon kepadamu dengan sungguh-sungguh untuk menerangi pikiranku, sehingga aku dapat mengenal Engkau dengan lebih baik. Engkau adalah yang tak terbatas, dan supaya aku dapat mengenal diriku sendiri dengan lebih baik, aku adalah kehampaan belaka. Mengenai pengakuan dosa, kita harus memetik dua macam manfaat dari pengakuan dosa. 1. Kita pergi ke pengakuan dosa untuk disembuhkan. 2. Kita pergi ke pengakuan dosa untuk dididik seperti seorang anak kecil. Jiwa kita memiliki kebutuhan lestari akan pendidikan. Ya Yesusku, aku memahami kata-kata ini sedalam-dalamnya, dan aku mengetahuinya berdasarkan pengalamanku sendiri, bahwa atas dasar kekuatannya sendiri, jiwa tidak akan maju. Ia akan bersusah payah dan tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan Allah. Ia akan terus-menerus sesat sebab pikirannya digelapkan dan tidak tahu bagaimana mencermati masalah-masalahnya sendiri. Aku akan memberikan perhatian istimewa kepada dua hal. Pertama, dalam melakukan pengakuan dosaku, aku akan mengutamakan dosa yang paling merendahkan diriku. Juga kalau dosa itu akan tampak remeh, tetapi itu sangat berat bagiku. Dan karena alasan itu, aku akan mengatakannya. Kedua, aku akan mengamalkan penyesalan, bukan hanya selama pengakuan dosa, tetapi selama pemeriksaan batin. Dan aku akan membangkitkan dalam diriku suatu sesal sempurna, khususnya ketika aku pergi tidur. Satu kata lagi, jiwa yang sungguh mau maju dalam kesempurnaan harus mematuhi secara ketat nasihat yang diberikan oleh pembimbing rohani. Semakin besar kepercayaan kita kepadanya, semakin kuduslah kita. Pernah ketika aku sedang berbicara dengan pembimbing rohaniku, aku mendapat suatu penglihatan batin yang lebih cepat daripada kilat. Aku melihat jiwanya berada dalam penderitaan yang berat, seolah-olah dalam sakaratul maut. Tidak banyak jiwa disambar Allah dengan api itu. Penderitaan itu muncul dari karya ini. Akan tiba saatnya karya yang sangat dituntut oleh Allah ini akan terasa sungguh-sungguh hancur total. Dan kemuliaan Allah akan bertindak dengan kekuatan yang besar, yang akan membuktikan karya ini sungguh-sungguh karyanya. Karya ini akan menjadi suatu semarak baru bagi gereja.
meskipun sudah lama sekali karya ini dimilikinya. Bahwa Allah itu Maha Rahim, tak seorang pun dapat menyangkalnya. Tetapi Ia menginginkan agar setiap orang mengetahui hal ini sebelum Ia datang kembali sebagai hakim. Ia ingin jiwa-jiwa mengenal Dia pertama-tama sebagai Raja Kerahiman. Apabila kemenangan ini tiba, kita sudah akan memasuki kehidupan baru. Tempat tidak akan ada lagi penderitaan. Tetapi, sebelum ini terjadi, jiwamu, jiwa pembimbing rohaniku, akan kenyang dengan kepahitan, yakni waktu menyaksikan kehancuran usaha-usahamu. Tetapi, kehancuran ini hanyalah semu, sebab apa yang sudah diputuskan Allah tidak akan Ia ubah. Memang, kehancuran ini akan semu, tetapi penderitaan itu akan sungguh nyata. Kapan semua ini akan terjadi? Aku tidak tahu. Berapa lama akan berlangsung? Aku tidak tahu. Tetapi Allah telah menjanjikan rahmat yang besar, khususnya kepadamu dan kepada semua orang, yang akan memaklumkan kerahimanku yang besar. Pada saat mereka menghadapi ajal, Aku sendiri akan melindungi mereka sebagai kemuliaanku sendiri. Dan kalaupun dosa-dosa suatu jiwa tampak hitam seperti malam kelam, apabila pendosa itu berpaling kepada kerahimanku, ia akan mempersembahkan pujian yang paling besar kepadaku, dan ia merupakan mahkota kemuliaan untuk sengsaraku. Apabila suatu jiwa memuji kebaikanku, setan akan gemetar di hadapannya dan melarikan diri ke dasar neraka yang paling dalam. Dalam salah satu adorasi, Yesus berjanji kepadaku bahwa jiwa-jiwa yang meminta pertolongan kepada kerahimanku dan yang memuliakan serta memaklumkan kerahimanku yang besar, pada saat kematiannya mereka akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Hatiku sangat sedih, kata Yesus, karena bahkan jiwa-jiwa yang terpilih tidak memahami begitu besarnya kerahimanku. Hubungan mereka denganku dalam kadar tertentu penuh dengan keraguan-raguan. Oh, betapa sikap mereka itu menyayat hatiku. Ingatlah akan sengsaraku, dan kalau engkau tidak percaya akan kata-kataku, sekurang-kurangnya percayalah akan luka-lukaku. Aku tidak beranjak, aku tidak bergerak mengikuti kemauanku sendiri, sebab aku dibelenggu oleh rahmat. Aku selalu memikirkan apa yang lebih berkenan di hati Yesus. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.